teman-teman semua dan terutama buat Bang Najar yang sudah hadir pada kegiatan kita public speaking hari ini di pertemuan ketiga. Dan sebelum kita masuk kepada sesi materi ketiga kita, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Melkior yang hari ini sebagai 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 moderator yang akan membawa jalannya latihan sesi public speaking kita hari ini. Untuk itu sebelum kita mulai, mungkin mau tanya dulu kabar dari teman-teman semua gimana liburannya sejauh ini dari teman-teman. Baik-baik. Baik, baik. Oke, kalau dari Lancar. Vika baik, kalau dari Alia lancar. Kalau dari Rina gimana? Bosan. Oke, pastinya seru banget ya liburan hari ini. Liburan kali ini karena kan sudah kemarin kita sibuk ujian dan sekarang kita bisa santai menikmati liburan kita. Dan kalau teman-teman semua lancar baik, untuk itu kita siapkan untuk hari ini buat masuk ke sesi materi kita. Mungkin untuk sesi materi kita dipersilakan kepada Bang Najar untuk ambil alih membawakan sesi materi kita pada hari ini. Siap, terima kasih Melki sebagai moderator atau MC yang memberikan luar biasa ya, opening speech-nya. Thank you Melki ya. Oke, sebelum saya mulai, nah, kita ice breaking dulu ya. Siap Rina? Oke, kita gunakan yang mana Rina? Oke, kalau ice breaking seperti ini susah. Nah, ini kita ice breaking yang ini aja ya. Saya gunakan papan tulis. Whiteboard. Betul ya. Ini ada kaitannya dengan materi, tapi kita ice breaking ini aja. Beda-beda. Mm, 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 mm. Gimana ya? Lama nggak pakai Zoom nih bingung. Ini share screen. Sebentar. Kita pakai ini aja deh. Bentar, biasanya pakai PowerPoint bisa. Bentar, bentar ya. Ini saya coba hapus dulu. Oke, kita pakai. Ini berkaitan dengan materi kita. Nah, ini ya. Aksi layar hitam. Nah, ini cepat-cepatan ya. Pertama 5 detik. Hitung jumlah titiknya. Tugasnya adalah menghitung jumlah titik aja. Kita tes warna. Kalau hitam berarti warna putih ya temannya ya. Betul ya. Ini pulpen saya kurang tebal. Ada. Kalau kayak gini ketahuan nanti. Gitu ya. Nanti kita ngitung jumlah titik dalam 5 detik. Oke, siap ya. Oke. Oke, set. Hitung jumlah titik. Oh ini ya. Ntar dulu kita tes. Kayak gini kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, oke. Kelihatan Bang. Bentar.
Bentar ya, saya anu dulu. Oke, ini jumlahnya. Oke, bentar saya bisa dulu. Ini saya buka tempat layar lain. Oke, salah. Iklan dulu, teman-teman. Mm, mm, mm. Kenapa nih nggak mau? Oke, 3 Oh, kurang. Nanti nggak seimbang. Wait. Oke. Lain kali jangan ditiru seperti ini ya. Agak krik-krik kalian nunggu. Oke, 5 detik. Nah. Sudah siap belum? Oke, siap ya. 1 detik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, berapa jumlahnya? 12. 12. Oke, tak ulang lagi. 3 detik. Harus yakin. Siap. Satu, dua, tiga. Mana? Oh, nggak muncul. Abang langsung close. Kan 3 detik. Oke. Oke, ntar saya geser dulu. Geser ke sini. Oke, sudah nampil ya? Ya ada. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Sorry. Satu, dua, tiga. Berapa? 12. 12. 12. Oke, itu 3 detik. Sekarang 2 detik. Yakin? Coba yakini dulu ya. Kalau memang 12. Sorry, ini ada video, tapi bentar deh. Satu, dua. Tetap 12? 12. 11 ya. Kok kayak berkurang ya? Oke, 3 detik ya. 3 detik. 3 detik. Satu, dua. Satu, dua, tiga. 9, 10, 11, 11. 11. 11. 12 deh, tetap deh kayaknya. 12. 11. Jadi 11 atau 12? 11. 12. 12. 5, 6, 7. Oke, siap. Saya geser bukan yang ini ya, bukan yang ini. Siap. Ke slide selanjutnya. Jangan yang itu ini, jangan itu ini. Slide selanjutnya. Hanya 3 detik lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Berapa yang 12 juga. 12. 12. yakin? Oke, sekarang coba 1 detik ya, yang bukan yang ini. Ini 1 detik selain ini. Satu, dua, tiga. Satu. 12. 12 tetap 12. Yes, benar 12. Nah, coba teman-teman simpulkan. Ya, sedikit simpel ya. Kira-kira apa perbedaannya yang titik ini sama titik yang ini?
tadi. Jatuhnya berhamburan. Nah, ini. Titik yang ini sama titik yang Kalau titik yang ini Bang, dia tuh kayak berhamburan gitu, nah jadi kayak agak susah dihitung. Tapi kalau yang satunya tadi itu mudah dihitung karena dia sudah kayak beraturan gitu. ya, betul sekali Alia. Rina ada komentar dulu, Rina. Kita dengarkan orang Gunung Mangga ya. Ya sama aja sih Kak. Kayak Alia. Tapi pas ngitung ini tadi perlu 3 sampai 5 detik tadi ya. 5. 5 Iya. Yang durasi paling lama yang mana? Ini atau ini? Ini. Yang itu yang berhamburan. berhamburan. Nah, sekarang Melki coba simpulkan terkait cara ngomong kita. Ini cara ngomong ya terhadap public speaking. Kira-kira yang mana Melki yang lebih efektif? Tiada Iis. Nggak Yang apa-apa, yang beraturan itu Bang, yang rapi peraturan itu. ya. Lebih rapi. Pika ada inspirasi nggak terkait dua tadi du- dua apa ya? Dua bagian titik-titik yang berhambur sama bagian titik-titik yang terstruktur tadi. Ada Dalam, Bang. coba Dalam Pika. dalam ngomong. Nah, jadi kalau yang berhamburan tadi sama kalau kita ngomong itu nggak terstruktur. Kadang kan bahasa Indonesia juga itu punya struktur kalimat kayak dari SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, kayak gitu. Nah, jadi kadang kalau kita ngomongnya itu nggak terstruktur, jadi orang yang kita ajak ngobrol yang sebagai audiensnya kita ini agak kurang paham, agak kurang masuk kalau misal kita menyampaikan sesuatu itu secara tidak beraturan, secara hambur gitu. Jadi maknanya juga yang ditangkap mereka itu lain. Kadang maksud kita apa, tapi yang ditangkap mereka apa, karena cara bicara kita itu belum pas, belum nyampe maknanya ke mereka. Sedangkan kalau cara bicara kita itu sudah terstruktur, sudah dapat menyampaikan dengan baik sampai rasa dan maknanya itu juga tersampaikan kepada audiens, itu pasti audiens akan ngerti, gampang untuk nangkep makna kita sebenarnya dari kita yang apa kita sampaikan itu, karena cara bicara kita itu sudah terstruktur dan sudah gampang dimengerti orang, seperti itu Bang. Yes. Nah, itu salah satu prinsip ya, prinsip komunikasi efektif. Ada komentar lagi? Betul yang dikatakan Pika. Ada pendapat lain barangkali? Nah, gimana Alia? Kalau tadi cukup 1 detik, 12 langsung. Kalau yang tadi sempat 3 sampai 5 detik, 11, 12. Rina 11 awalnya. Ya, Iya sorry. betul sih Bang tadi yang disampaikan sama Vika ya sama Rina juga kalau sama Melki juga tadi disampaikan bahwa kalau misalnya dalam bahasa kita itu istilah biasanya itu kayak bertele-tele gitu nah Bang. Jadi audiens itu juga susah nangkapnya sebenarnya inti pokok dari apa yang dia sampaikan itu seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya yang tadi yang titik-titik yang beraturan, nah itu tuh sudah pasti gitu nah inti pokoknya dan udah nggak bertele-tele lagi dan supaya audiens tuh lebih mudah memahami apa yang kita maksud Bang, seperti itu. Siap, thank you Alia. Ya. Cukup ya? Rina, ada komentar nggak? Dia juga ada yang telat nih, kayak lulusan. Sorry, sorry. Ya, Nggak ada Melki, sih ada? Bang. Rina nggak ada. Melki, ada komentar atau ada perspektif lain Melki? Dari saya cukup sih Bang, sudah tersampaikan semua. Ya, kita Iis. Iis, lagi di mana Iis ini? halo. Mana Iis? Masih di kos, Bang. Oke, kami tunggulah ya kabar baiknya wajahnya maksudnya. Oke. Siap, kita mulai. Tadi ice breaking singkat saja. Nanti kan depan berarti jadwalnya tergantung berarti bukan berarti itu Alia atau Iis untuk jadi MC.
Baik, kita mulai. Harta, tahta, cinta, dan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Alia. Ya, wajahnya, senyumannya, jilbabnya yang luar biasa sekali. Ya, mahasiswa PKN. Pika juga, siswa PGSD. Ya, dengan khas uniknya menggunakan kacamata. Kemudian ada Rina juga ya. Rina ini setengah itu nah pakai oke. Kasih full Rina ya. Eh, kalau public speaking kayak gini kita minimal sampai dada lah ya. Kayak gitu Rina biar tambah cakep Rina ya, tambah keren. Bawa bahagia ya. Gimana Rina ya? Senyum dulu Rina ya, senyum bahagia. Melki, Melki di kos kayaknya masih ini. Betul Melki? Oke. Melki, terima Betul kasih Bang juga Ian. Melki. Siap Melki. Terima kasih ya Melki. Sudah kita join lagi ya, mahasiswa yang berprestasi. Ada Melki. Kemudian ada Iis. Nah, Iis ini dia sudah masa transisi ya. Sudah mengenal namanya berjuang. Ya, beras, baju, dan uang namanya. Berjuang. Ingatnya, beras, baju, dan uang. Ada yang belum disebut, admin tidak perlu disebut ya. Eh, itu. Nah, intinya hari ini kita bahas materi kita yang sesi ketiga adalah tentang bagi. Ya. Kita masuk di poin mana ya? Sini. Kita review dulu. Sorry. Mungkin barangkali Alia sama Melki itu sama-sama dulu. Oh, sorry, ada yang terlupa. Oh, sudah selesai. Ini tolong kalau soundnya agak nyaring dikasih kolom komentar aja. Ini tadi. Nah, sesuai dengan ice breaking kita, 3 poin inilah biasanya ya. Nanti teman-teman kalau memang fokus di bidang komunikasi dan mengikuti sertifikasi BNSP, biasanya ini struktur besarnya. Nah, introduction pekan lalu, ini dari Kos Ongki. Untuk pesan pembuka itu hanya sekali aja. Kalau saya tadi kan menggunakan harta, tahta, cinta, dan kata-kata. Nah, short word aja, kata-kata pendek yang singkat memikat. Nah, ini struktur biasa yang saya biasanya ajarkan ke anak-anak SMP dan SMA. Anak SD juga bisa. Ini simpel, teman-teman. Tidak ada pantun-pantunnya. Nah, bagaimana membuat itu menarik di bagian introduction-nya? Nah, disinilah pantun, ada kata-kata bijak awal. Jadi, teman-teman langsung aja. Coach Riko Abu Al-Fatih pernah. Misalnya gini, Melki kalian mempersilahkan. Baik, terima kasih Melki sebagai moderator atas kesempatannya. Baik, teman-teman semuanya, langsung aja. Coach Riko Abu Al-Fatih. Bla, 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 bla. Setelah itu langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan pertanyaan saja. Ini cerita. Ini bisa juga gunakan peta. Ini kita review ya. Materinya nanti selesaikan pekan depan. Biar sekalian. Nah, ini yang digunakan Melki tadi. Atau sapa juga ada, perkenalan juga bisa. Diganti-ganti aja teman-teman semuanya ya. Ini ada tarik. Oke. Tarik ulur. Ulur juga bisa. Kemarin Rina menciptakan ulur, kata Rina ya. Ungkapkan opening, ungkapkan salam juga ya. Ini sosial. Nah, ini materi inti kita hari ini di sini. Nah, jadi kalau sudah kita take off dalam pesawat itu kan terbangnya. Nah, di bagian sudah mengudaranya itu kita perlu namanya bagian isi dan materinya.
Bentar, saya agak kenapa nampil ini ya di slide saya. Belum saya update teman-teman semuanya, makanya ini prep. Ada yang pernah pakai ini nggak teman-teman semuanya? Atau baru tahu? Pernah Bang. Nah ini Melki. Coba kita langsung ke Melki. Gimana Melki? Contohnya Melki pernah gunakan. Kita langsung diskusi. Tentang apa? Leadership, pendidikan, atau tentang ekonomi barangkali, atau tentang hukum. Ini contohnya gini aja teman-teman semuanya. Ini versi simple ya, versi simple. Kalau ini tentang menuntut ilmu, belajar. Jadi ketika teman-teman hari ini misalnya ini kan baru pemula ya. Nah, jadi akan prep. Ini yang versi singkat. Misalnya tentang public speaking. Langsung aja teman-teman menjelaskan. Jadi Pak, public speaking. Baik, kita akan masuk pada poin pertama. Public speaking. Apa itu public speaking? Saya jelaskan. Public speaking adalah seni berbicara yang persuasif dan inspiratif. Udah, titik gitu aja. Ini untuk sesi latihan aja ya. Kalau teman-teman mau kasih bumbu lagi boleh di situ. Menurut dosen siapa, teori apa, atau tokoh siapa itu boleh. Nah, baru teman menjelaskan mengapa belajar public speaking itu penting. Satu alasan aja dulu. Atau bisa nggak, Kak, kira-kira di bagian alasannya ini kita kasih cerita singkat. Dulu misalnya, mengapa ini penting? Karena bagi saya, pada saat SMA, masuk di situ aja sedikit. Pernah diminta presentasi oleh guru, tapi saya bengong selama 15 menit ke depan. Nah, misalnya, contoh aja. Bagaimana cara meningkatkan? Atau bagaimana cara belajar public speaking? Saya rekomendasikan 3 hal misalnya. Belajar membaca buku, membaca artikel, dan membaca komik. Atau belajar di depan cermin, belajar pada saat di kendaraan, dan belajar nge-vlog dimanapun berada. Jadi, nah itulah teman-teman rangkum kesimpulan. Singkat aja ya, agak cepat kita. Karena mau praktek, Rina nggak sabar. Mana Rina? Rina, saya agak ketutup di layar saya ini. Rina mau cepat praktek katanya. Jadi saya percepat. Oke, kalau lanjut, katakan lanjut. Kalau ada yang mau dipertanyakan, angkat kakinya. Nah, saya agak simpel aja. Lanjut. Oke, lanjut ya. Bentar, di saya ini agak muncul ya bagian depannya. Agak di... Bentar, muncul ya. Bentar teman-teman. Oh iya, jadinya saya nggak ngeliat. Bentar saya setting tampilan. Nah, ini saya dapatkan dari Coach Mada, Imade Kertayasa. Oh ya, saya simpel. Jadi kalau prep tadi cocok untuk membangun opini. Contohnya kayak debat. Kalau ini juga bisa. Ini biasanya wawancara, bisa digunakan. Ini simpelnya aja. Kalau kampus kira-kira apa masalah hak angket ya kalau di kalangan mahasiswa ini? Di mana situasi masyarakat? Ada 3 situasi masyarakat. Satu, masyarakat belum paham tentang hak angket. Yang kedua, ada masyarakat yang masih tetap ngeyel, tetap dilaksanakan angket. Dan yang ketiga, kalangan elit tidak setuju. Itu situasi. Problemnya apa? Ternyata problemnya adalah
di dinasti. Poinnya di mana? Kakak beradik yang memegang kekuasaan. Lalu pertanyaan, bagaimana hari ini kita memecahkan masalah ini? Apa solusi yang bisa kita lakukan? Satu, misalnya aksi berjilid-jilid. Kedua, audiensi. Tiga, misalnya bakar gedung. Contoh saja. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini bisa nggak kita presentasikan pada saat kita bahas materi kita tentang pendidikan Pancasila? Nah, bisa. Jadi teman-teman ketika presentasi itu bisa sambil nanya nanti. Nah, Rina, ada pertanyaan? Kalau lanjut, lanjut. Lanjut teman-teman. Lanjut. Lanjut ya. Oke, ini kita santai. Ini kayak terlalu serius ini. Jika nanti komentar terlalu serius katanya. Oke, kita santai aja. Oke, ini yang kedua. SVKR. Oke, yang ketiga kira-kira apa? Ini saya ciptakan sendiri ini. SARS namanya. Sebab akibat solusi. Nah ini bisa yang negatif, bisa juga yang positif, teman-teman nanti. Ini pola ngomongnya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Contoh ya, mengapa hari ini kita sakit perut contohnya? Sebabnya karena pagi-pagi sudah mencok misalnya. Dan pencokannya pedas. Nah, Rina punya pengalaman sepertinya. Akibatnya sakit perut, mules, dan tidak bisa ikut ujian. Lalu apa solusi? Nah, nanti teman-teman kasih solusinya di sini. Nah, solusi itu apakah harus kita menggunakan konsep teori dan yang lain-lain? Itu boleh, teman-teman. Tapi kalau untuk pemula, saran saya, yes oke, menggunakan versi kita sendiri itu lebih alami, original. Ini VAR. Ini kalau teknik wawancara bisa digunakan. Saya kasih bocoran ya. Misalnya gini nanti, oleh HRD atau interviewernya, nah, coba Alia, ini ada satu masalah, kira-kira Alia gimana solusinya? Pak, jadi solusi, kalau masalahnya pendidikan kita hari ini, misalnya anak-anak di kelas itu ribut. Nah, kalau masalahnya ribut di kelas, maka yang biasa saya lakukan, masuk ke action, satu, membuat yel-yel. Kedua, memberikan apresiasi, walaupun hadiah kecil seperti permen. Yang ketiga, saya selalu ajak foto bareng. Apa hasilnya, Pak? Pada saat pengabdian, pertama, anak-anak lebih aktif. Yang kedua, kondusif karena ada hadiah tadi. Dan yang ketiga, anak-anak sangat sayang sama saya. Nah, gitu lah. Contoh aja, Rina. Lanjut. Nah, kita mau sesi praktek soalnya. Rina nggak sabar, Rina. Saya lari. Oke, lanjut ya. Oke, ini VAR, teman-teman semuanya ya. Simpel aja. Nah, ini PPH. Ini kata kata Coach Iqbal, kalau kita darurat, misalnya. Oke, Melki sebagai ketua panitia, coba berikan opininya ketika kalau di Unmul itu ada namanya sketsa ya. Ya Melki betul ya. Jika Alia tahu nggak di Unmul itu ada namanya lembaga pers sketsa. Tahu, Bang. Tahu Bang. Nah, kalau di UINSI saya kurang tahu, Rina, mohon maaf, mungkin juga ada, intinya bergerak di jurnalis. Nah, biasanya kan kita tuh ditodong ya, ada aksi atau ada pas pemira, biasanya kayak gitulah. Pemilihan-pemilihan ada konflik. Biasanya ada tim sketsa itu dicari tuh ketua-ketuanya. Teman-teman gunakan ini aja pengalamannya. Pengalaman di lapangan, pengalaman di rapat.
itu diceritakan. Nah, gitu biasanya. Pakai sambutan juga bisa. Hal-hal yang seperti ini. Pengalaman pribadi boleh, pengalaman orang lain juga boleh. Pesannya singkat aja nggak masalah. Karena kata Rina, ya, pesan yang singkat itu lebih memikat. Ingat ya, POV-nya hari ini Rina, pesan yang singkat itu lebih memikat. Nah, itu. By Rina. Kata-kata bijak dari Rina. Itu PPH. Kita ke Star. Nah, ini juga bagus untuk interview. Sama. Saya kasih bocoran lagi teman-teman untuk interview. Barangkali nanti. Ini teman-teman bisa gunakan. Nah, kurang lebih intinya sama sih. Masalah, solusi. Hasil. Ini Star. Gimana? Question any? Any question? Ini saya cuma geser-geser slide aja nih, Rina. Lanjut ya. Kalau lanjut, katakan lanjut. Nah, itu kayak gaya training online. Saya biasanya. Oke, teman-teman semuanya. Kalau lanjut, katakan lanjut. Nah, lanjut, 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 lanjut. Saya ajarin triknya dikit. Ini Star, nah HMI ya. Nanti saya mau ciptakan juga MII nanti ya. Apa nama organisasi yang ekstra kampus itu kan, nah, bisa kita modifikasi lah. Apa itu HMI? Nah, ini cocok buat anak-anak PKN atau anak-anak sejarah. Nah, sama aja sebenarnya pola-polanya. Historical. Nanti teman-teman ganti juga bisa nih. H-nya apa, M-nya apa, I-nya apa. The welcome is. Ini story cocok. Kita punya sejarah kehidupan pasti ya. Masa SMA, masa kuliah juga bisa diceritakan. Simple. Ini Oreo. Topik utama. Kasih alasan lagi. Langsung contoh. Kita simpulkan lagi. Ini Oreo. Melki kayak itu keluar ini. Oke. Lanjut ya. Saya nggak jelaskan. Oke. Ini Aida. Ini cocok untuk pemasaran, teman-teman. Karena di Amerika itu kan ada riset ya. Jadi salah satu lembaga risetnya itu bagaimana untuk menarik perhatian masyarakat, salah satunya dengan teknik ini. Pernah nggak Anda galau malam mingguan, kata Rina. Nah. Dan ujung-ujungnya teman-teman bukan nobar apa tuh? Nonton Korea ya. Apa tuh namanya? Dracin ya, atau drakor gitu ya. Pernah nggak malam mingguannya nonton Dracin gitu? Itu sudah wow kayaknya kalau sudah di level kalangan mahasiswa. Ternyata Dracin itu menumbuhkan kepercayaan diri. Apa itu Dracin? Nah, kasih teman-teman tuh bumbunya. D-nya apa? Misalnya D, saya langsung mikir nih apa. Nah, dengan public speaking teman-teman akan sukses. R-nya apa? Apa? Ayakan public speaking dengan berbicara. A-nya action, langsung praktekkan teman-teman semuanya. C-nya apa? Cintai public speaking. I-nya apa? Nah, pikirkanlah ya. Itu saya kasih contoh. Dracin gitu ya.
Kalau dia share desire itu, gitu ya. Jika desire itu kita tuh lebih meyakinkan lagi, bisa menggunakan teori, menggunakan data, begitu. Contoh. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Kalau Sinek itu biasanya menggunakan why dulu. Bisa nggak teman-teman otak-atik gitu, kira-kira? Saya mau nanya dulu ke teman-temannya. Saya ikut berapa sertifikasi ya? Ada ada 5 kalau nggak salah. Rata-rata para pembicara menggunakan ini yang mereka ajarkan. Oke, ada rumus simpel yang sukses dan powerful. Nah, apa itu? 2W plus 1H. Dapat lagi saya ini. Ikut pelatihan lain lagi. Yang impactful, yang powerful. Semuanya pokoknya pakai full ya, insightful. Ayo ya. Ujung-ujungnya Pak, 2W plus 1H. Nah, ini teman-teman semuanya. Kalau Simon Sinek, biasanya menggunakan why dulu. Mengapa sih teman-teman hari ini ingin belajar public speaking? Ada apa sebenarnya? Biasanya diawali. Nah, baru kasih what-nya. What itu bisa definisi, bisa teori, bisa sebab akibat, bisa faktor-faktornya, bisa juga. Ada banyak runutan kalau mau kita rinci di situ, bagian what-nya. Definisi bisa, saya kasih note ya di sini. Nah, di sini bisa definisi, huruf D, definisi, teori bisa, faktor bisa, bisa juga. Contoh juga bisa dimasukkan. Data juga bisa. Usahakan gunakan 3 poin aja, biar teman-teman juga mudah ingat. Sisanya kemana, Kak? Nah, itu adalah senjata rahasia teman-teman ketika ditanya lagi untuk menjawab. Baru kasih solusinya, tahu ya. Tinggal nggak hilang ya. Sudah tampil tadi ya. Oke, lanjut kita ke pas. Ini sama problem. Nah, ini cocok buat teman-teman orasi. Lebih cocok ya, bukan yang lain nggak cocok. Atau kalau teman-teman ikut musyawarah atau diskusi, ini cocok. Teman-teman sampaikan masalahnya. Agitasi itu Rina sudah pesan level 2. Tapi Iis ketambah kasih level 5 lagi jadi 7. Nah, dibumbuin lagi gitu nah. Pedesnya. Nah, itu teman-teman bisa kayak gitu. Misalnya dalam public speaking, oke teman-teman semuanya, masalah hari ini mahasiswa tidak belajar public speaking bukan karena tidak mau maju, tapi mereka belum paham. Nah, justru belum paham itulah teman-teman akan merasa rugi, dan teman-teman barangkali ketika wawancara dari 1 sampai 100, teman-teman urutan ke 100. Nah, teman-teman kasih bumbu lagi. Dan bahkan terburuk, teman-teman tidak akan diterima, dan bahkan pokoknya kasih hal-hal terburuk lah yang negatif. Tapi di akhir gini, pas di misalnya akan bahkan menjadi gembel misalnya ya, ucapan terakhir kita. Tapi tenang teman-teman semuanya, saya kasih solusinya. Nah, disitulah teman-teman masuk. Jadi pembicara. Artinya kita itu memberikan, oh iya ya, itu masalahku ya. Oh gitu ya kalau nggak. Tahu lagi teman-teman kasih video pas di agitasinya. Coba lihat teman-teman di video ini. Nah, itu akibat nggak belajar public speaking. Mereka di pinggir jalan aja, ngejreng hidupnya nggak jelas. Nah, itu artinya kita ingin mengubah mindset mereka tuh. Nah, ini contoh aja, teman bisa gunakan.
Ini PPF juga bisa. Kita gunakan rumus bahasa Inggris ya. Ini simpel. Itu juga di dulu, sekarang. Nah, ini. Nah, itu. Tidak semuanya, saya mohon maaf belum sempat mengeluarkan yang saya share di WA, juga belum sempat saya kasih contoh. Tapi kita langsung diskusi saja. Nah, itu materi bagian isi kita. Sorry, saya minta waktu dulu 30 detik. Saya kembalikan ke Melki dulu. Mau cas laptop, Son. Silakan Melki, dipandu aja. Apa yang kita diskusi dulu. Kalau nggak ada diskusi ya kita praktek. Ini Mas